warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar perkalian desimal dengan persen. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap digunakan di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kita akan mengalihkan desimal. Desimal itu seperti ini. Ini namanya desimal. Dengan persen. Persen itu seperti ini. Ini namanya persen. Baiklah, langsung saja ke nomor 1. Nomor 1, 0,5 dikali 1%. Cara mengalihkannya adalah, pertama, kalau mau mengalihkan desimal dan persen, ubah dulu desimalnya dan persennya menjadi pecahan biasa. 0,5 sama dengan 5/10. Mengapa per 10? Ini karena di belakang koma ada satu angka, berarti persepuluhan. Kalau nanti di belakang koma ada dua angka, berarti nanti per 100. Ini namanya perseratusan. Kalau di belakang koma nanti ada 3 angka, maka nanti per 1000. Ini berarti per seribuan. Paham ya? Kemudian dikali 1%. 1% berarti 1/100. Mengapa per 100? Ini karena persen. Kalau persen berarti penyebutnya 100. Baik, sekarang kita kalikan. 5 dikali 1. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. 10 dikali 100. 10 dikali 100 hasilnya adalah 1000. Jadi diperoleh hasil 5/1000. 5/1000 bisa disederhanakan loh. Dengan dibagi bilangan berapa? Ini mudah sekali. Kalau kalian belum tahu, kalau pada satuan ada angka 5, kalau pada satuan ada angka 0, maka langsung saja bagi dengan 5. Pasti bisa. Kalau pembilang atas dibagi 5, penyebut bawah juga harus dibagi 5 ya. Harus sama. 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 1000 dibagi 5. 1000 dibagi 5 hasilnya adalah 200. Jadi 0,5 dikali 1% hasilnya adalah 1/200. Ini dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Paham ya? Baiklah, kita ke nomor 2. 0,05 dikali 10%. Kalau mau mengalihkan desimal dan persen, pertama, ubah dulu desimalnya dan persen menjadi pecahan biasa. 0,05 sama dengan 5/100. Mengapa per 100? Ini karena pada desimalnya di belakang koma ada dua angka, jadi perseratusan, jadi pernya per 100. Kalau di belakang koma cuma ada satu angka, berarti persepuluhan, berarti per 10. Kalau nanti di belakang koma ada 3 angka, berarti nanti pernya per 1000. Ini berarti per seribuan. Baik, kemudian dikali 10% sama dengan 10/100. Mengapa per 100? Karena ini persen. Kalau persen penyebutnya adalah 100. Nah, sekarang kita kalikan ya. 5 dikali 10. 5 dikali 10 hasilnya adalah 50. 100 dikali 100. 100 dikali 100 hasilnya adalah 10.000. Jadi diperoleh hasil 50/10.000. 50/10.000 bisa disederhanakan loh. Mari kita sederhanakan. Dibagi dengan berapa? Sebenarnya 50/10.000 bisa langsung dibagi dengan pembilangnya 50, penyebutnya 50. Bisa dibagi 50 semua. Tapi kalau belum bisa, maka bisa dilakukan setahap demi setahap.
Caranya, kalau pada pembilang ada 0 pada satuannya, kalau pada penyebut ada 0 pada satuannya, maka mudahnya hilangkan saja 1 0 pada pembilang dan 1 0 pada penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. Jadi 50 per 10.000 sama dengan 5 per 1000. Nah, ini kita lanjut untuk menyederhanakannya. Nah, dengan dibagi bilangan berapa? Kalau belum tahu, mudah sekali. Kalau pada satuan ada angka 5 dan 0, maka untuk mudahnya pasti bisa dibagi 5. Nanti akan ketemu bentuk yang lebih sederhana. Mari kita bagi. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 1000 dibagi 5 hasilnya adalah 200. Jadi 0,05 dikali 10% hasilnya adalah 1 per 200. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Mudah ya? Baiklah, kita ke nomor 3 terakhir. 0,555 dikali 100%. Cara mengalikannya adalah ubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa dan ubah dulu persennya menjadi pecahan biasa juga. 0,555 pecahan biasanya adalah 555 per 1000. Mengapa per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Ini namanya perseribuan. Kalau di belakang koma ada 2 angka, seperti pada nomor 2, maka pernya per 100. Ini namanya perseratusan. Kalau pada belakang koma ada 1 angka, pada nomor 1 contohnya, maka ini per 10. Ini namanya persepuluhan. Paham ya? Kemudian dikali 100%. 100% sama dengan 100 per 100. Mengapa per 100? Ini karena persen. Kalau persen berarti penyebutnya adalah 100. Kalau persen maka semua penyebutnya adalah 100. Baik yang hanya berupa satuan saja per 100, baik yang ada satuan dan puluhan tetap 100, baik yang ada satuan puluhan dan ratusan penyebutnya tetap per 100. Baik, sekarang kita kalikan ya. 555 dikali 100. 555 dikali 100 hasilnya adalah 55.500. 1000 dikali 100 hasilnya adalah 100.000. Nah, sekarang kita sederhanakan. Dengan dibagi dengan bilangan berapa? Kalau paham bisa langsung dibagi dengan 500 semuanya. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. Tapi kalau belum bisa, ini mudah sekali. Kalau pada satuan dan puluhan pada pembilang ada 0, kalau pada satuan dan puluhan pada penyebut ada 0, maka hilangkan saja 20 pada pembilang dan 20 pada penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. Nah, kalau menghilangkan 2 di pembilang, maka yang bawah juga harus hilangkan 2 ya. Jadi 55.500 per 10.000 sama dengan 555 per 1000. 555 per 1000 ternyata ini masih bisa disederhanakan. Dengan dibagi berapa? Ini mudah sekali. Kalau pada satuan ada 5, pada satuan ada 0, maka pasti bisa dibagi 5. Maka pembilangnya kita bagi 5, penyebutnya kita bagi dengan 5 ya. 555 dibagi 5 hasilnya adalah 111. 1000 dibagi 5 hasilnya adalah 200. Jadi 0,555 kali 100% hasilnya adalah 111 per 200. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Bagaimana? Cukup mudah bukan perkalian desimal dengan persen? Ini perlu banyak-banyak latihan dan kecermatan.
Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.